Sebelum berangkat mencari Karatekin, Salahuddin menyadari bahwa banyak jebakan yang akan ia lalui. Itulah sebabnya ia meminta Omar Mela mengerahkan anak buahnya untuk mengikutinya. Sehingga kita menyaksikan dia terselamatkan dari jebakan. Begitu juga dengan Bernard. Beruntung Elisa mengikutinya. Jika tidak, kakaknya itu pasti kehilangan nyawa. Doi Maral menolak permintaan Omar Mela untuk memberikan Karatekin. Bahkan Salahuddin ikut membujuk, namun tiba-tiba mereka diserang tentara salib. Sementara itu di tempat lain, sebelum perang dilangsungkan, Sultan Nureddin memberitahu para beylar bahwa Arslan Shah adalah pengkhianat, dia yang telah menembak Karatekin. Jadi pilihan diberikan kepada mereka sebelum pedang dicabut dari sarungnya. Doi Maral, Salahuddin dan Omar Mela akhirnya bersatu melindungi Karatekin. Sebab semakin jelas bagi Doi Maral siapa sebenarnya yang jahat. Arslan Shah tidak mengakui kejahatannya dan tetap meminta beylar berada di sampingnya berperang melawan Sultan. Kemudian Sultan menjelaskan bahwa sebentar lagi Salahuddin akan datang membawa Karatekin sebagai saksi. Dan setelah apa yang terjadi, Doi Maral menerima permintaan Omar Mela dan Salahuddin memberikan Karatekin. Lagi pula ini atas permintaan Karatekin sendiri, ia sudah gatal ingin balas dendam. Arslan Shah panik dan ingin segera memulai perang sebelum saksi dihadirkan. Hanya saja para beylar memintanya untuk menahan diri, siapa tahu apa yang dibicarakan Sultan benar. Lagi pula Arslan Shah sendiri tidak punya saksi maupun bukti untuk membela diri. Karatekin sangat senang karena dibawa Salahuddin untuk dipertemukan dengan Arslan Shah. Padahal sebenarnya saat ini kondisinya belum pulih. Bernard mulai panik karena anak buahnya dihabisi Salahuddin dan Karatekin lepas dari tangannya. Gokcicek mulai mengambil kekuasaan di Boru dengan mengajari memanah para hatun. Merasa tidak terima, Ismet Hatun kemudian mengganggunya. Terjadilah perdebatan hingga berujung pada saling tantang untuk membuktikan siapa yang lebih pantas menjadi pemimpin Boru. Ismet Hatun berkeyakinan bahwa pengkhianatan Arslan Shah akan segera terbongkar. Dan memang seperti itulah yang terjadi di lapangan. Arslan Shah tidak bisa berkutik setelah Karatekin dihadirkan. Dia mengatakan bahwa Temur menembaknya. Sementara itu, dalam pertarungan pedang, Ismet Hatun bisa mengalahkan Gokcicek. Namun pada serangan terakhir, Ismet Hatun tiba-tiba merasakan mual sehingga menarik diri. Meskipun Karatekin telah dihadirkan sebagai saksi, namun Arslan Shah tetap membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Lalu tiba-tiba Temur muncul karena dibebaskan oleh Bernard. Arslan Shah jadi punya alasan bahwa Temur ia berikan tugas khusus sehingga selama ini ia menghilang. Dengan begitu kesaksian Karatekin dianggap tidak kuat lagi. Hal itu membuat kedua kubu semakin panas dan ingin segera menyulut perang. Para beylar yang dibuat bingung dengan kejadian ini, mereka memilih untuk netral. Karena menurut mereka, perang ini hanyalah perang ambisi untuk memperebutkan Gaza. Namun apa yang direncanakan Bernard ternyata tidak berjalan sesuai keinginannya. Sultan menarik diri sehingga perang batal terjadi. Victoria menerima dua kabar buruk sekaligus, bahwa utusan Fatimi mendekati Damaskus, sementara Bernard menunggu di luar Al-Quds. Doi Maral terpaksa mendampingi Karatekin kembali ke sukunya untuk bertemu keluarga. Ketika Karatekin melihat Gokcicek, ia ingin mengusirnya. Namun wanita itu mengatakan ia tidak akan pergi tanpa Arslan Shah. Salahuddin diam-diam menemui para beylar lagi untuk meyakinkan mereka mengenai pengkhianatan Arslan Shah. Hanya saja saat ini para beylar tidak mau percaya siapapun. Di pihak lain, Bernard ditolak masuk Al-Quds oleh Victoria karena dia gagal merebut Gaza. Tentu saja Bernard merasa terhina, namun ia tahu harus pergi kemana meminta dukungan. Gaza tetap prioritasnya, ia akan membuktikannya kepada Victoria. Ketika sedang beristirahat di penginapan, utusan Fatimiyah Mesir diserang oleh tentara salib yang menyamar. Namun beruntungnya beberapa masih selamat. Sultan memberitahu Salahuddin bahwa utusan dari Mesir akan datang menemuinya. Dan itu merupakan solusi untuk mengendalikan Arslan Shah. Karatekin mengerahkan pasukannya ketika melihat Arslan Shah tiba di suku. Hanya saja ketika pertempuran sedang berlangsung, Ismet Hatun menghentikannya. Dia berkeyakinan bahwa Sultan Nureddin akan segera menemukan bukti pengkhianatan Arslan Shah.
Jadi jika sudah seperti itu, maka dia tinggal menunggu hukuman yang pantas. Robiah sangat senang mendengar dari ayahnya bahwa perang batal terjadi dan Karatekin masih hidup. Sophia pun yakin bahwa hal itu mempertegas bahwa Robiah menyukai Karatekin. Arslan Shah menyiapkan strategi baru setelah perang batal, yaitu mengejar induknya alias membunuh Sultan Nureddin. Hanya saja masalahnya sekarang para Beylar telah meninggalkannya. Sementara itu, Karatekin kembali ke habitat lamanya, mengajak anak buahnya menjarah orang yang lewat. Di perjalanan, kita diperlihatkan bagaimana Karatekin mengetahui hubungan dekat antara Albis dan Maral. Seorang utusan memberitahu Arslan Shah bahwa Bernard ingin bertemu. Karatekin telah mendapatkan mangsa, yaitu para utusan dari Mesir. Namun tiba-tiba mereka diserang tentara salib. Atas dasar simpati, Karatekin kemudian membantu mereka. Dari pertempuran tersebut, Karatekin masih mendapatkan sedikit jarahan. Utusan itu lantas memperkenalkan diri jika berasal dari Mesir dan ingin menuju Damaskus menemui Sultan Nureddin. Otak bisnis Karatekin pun jalan. Ia bersedia mengantarnya ke sana asalkan diberikan imbalan. Utusan itu pun setuju dengan alasan keamanan. Bernard merasa bahwa Arslan Shah berhutang budi kepadanya dengan dilepaskannya Timur. Untuk itu ia meminta dukungan pasukan karena akan menyerang Gaza. Utusan dari Mesir berhasil dibawa Karatekin menghadap Sultan, dan itu menimbulkan tanda tanya karena Sultan tidak mengenalnya. Arslan Shah menolak permintaan Bernard karena ia memiliki urusan yang lebih penting dan membutuhkan pasukan. Dia mendengar bahwa Sultan akan menuju Baghdad melaporkan dirinya ke Khalifah. Utusan mengatakan bahwa kondisi Mesir sedang tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya ia diutus untuk meminta bantuan Sultan. Sementara itu, Karatekin mendapatkan imbalan yang melebihi ekspektasi. Karena semua rencananya sudah gagal total, Bernard berniat nekat untuk menyerang Gaza. Jadi anak buahnya ia suruh untuk menyamar sebagai prajurit Fatimi. Utusan memberitahu Sultan bahwa Dirgham berkolaborasi dengan tentara salib, jadi dunia Islam tidak baik-baik saja. Sultan pun diminta ke sana untuk memberikan bantuan, dan hal itu sedang dipertimbangkan Sultan sebab ia harus pergi ke Baghdad. Salahuddin mengajukan diri mengantar utusan itu karena banyaknya jebakan. Arslan Shah sedang bersiap-siap menyergap Sultan Nureddin, sedang Gaza sendiri sedang dilempar isu bahwa Fatimi mendekat. Aziz telah mengirim orang untuk memberitahu Salahuddin dan ia meminta izin kepada Turan Shah untuk menyergapnya di jalan. Baik Bernard maupun Arslan Shah mulai bergerak sesuai tujuannya masing-masing. Arslan Shah terus memantau pergerakan Sultan, menunggu hingga gang sempit lalu menyerangnya. Di sisi lain, utusan Aziz memberitahu Salahuddin mengenai Fatimi yang mendekati Gaza. Tepat pada saat itu, anak buah Bernard berhasil mengelabui para penjaga gerbang Gaza, sehingga mereka bisa berbondong-bondong memasuki gerbang dengan mudah. Turan Shah yang dilapori mengenai apa yang terjadi segera mengambil tindakan. Berpindah ke adegan yang lain, rombongan Sultan diserang oleh anak buah Arslan Shah. Anehnya selama pertempuran, Arslan Shah hanya menonton, menunggu Sultan tumbang. Turan Shah akhirnya berhadapan dengan Bernard untuk memperebutkan Gaza. Dan seperti yang sudah kita prediksi, pasukan Turan Shah tidak cukup kuat untuk menahan gempuran tentara Bernard. Begitu pula di tempat lain, Sultan Nureddin dan pasukannya kewalahan. Arslan Shah sangat percaya diri jika sebentar lagi ajal Sultan akan menjemput. Ketika Bernard ingin menghabisi Turan Shah, Salahuddin muncul. Sebuah kilas balik memperlihatkan Salahuddin menyadari informasi dari utusan Aziz bahwa Fatimi sedang bersamanya, jadi ia tahu itu hanya jebakan dari Bernard. Di tempat lain, kejutan juga terjadi. Ketika Sultan Nureddin sudah terpojok, tiba-tiba muncul para Beylar. Entah apa yang terjadi sebelumnya, sehingga para Beylar berbalik mendukung Sultan. Dan sekarang keadaan jadi berbalik. Prajurit Arslan Shah banyak yang tumbang. Melihat itu, Arslan Shah ingin turun tangan sendiri, memenggal kepala Sultan dengan tangannya sendiri. Namun belum juga selangkah, ia justru disandra oleh Mefdud. Penjelasannya ada di sebuah kilas balik. Sultan tahu bagaimana menjebak Arslan Shah. Ia akan berpura-pura pergi ke Baghdad melaporkannya ke Khalifah. Jadi serangan ini sudah ia duga. Untuk itu ia memanggil Mefdud dan para Beylar. Di tempat lain,
Bernard dan anak buahnya juga tumbang di hadapan Salahuddin. Hanya saja Salahuddin berbaik hati melepaskan adik dan anak buahnya karena ia hanya berurusan dengan Bernard. Urusan di antara keduanya kemudian akan diselesaikan dengan duel 1 lawan 1. Sultan Nureddin memaksa Arslan Shah mengakui kejahatannya, termasuk menembak Karatekin di hadapan semua orang termasuk para beylar. Jika dia berkata jujur, maka ia akan dibebaskan. Kembali ke duel di Gaza, Salahuddin berhasil mengalahkan Bernard, bahkan membunuhnya. Jadi tuntas sudah dendam di antara keduanya. Semua berawal dari Gaza dan diakhiri di Gaza pula. Di pihak lain pun, Arslan Shah mengakui bahwa ia telah menembak Karatekin. Tujuannya adalah untuk mengadu domba para beylar dengan Zengi demi kepentingannya. Para beylar tentu saja sangat marah, namun Sultan menyuruh mereka menahan diri. Dan sesuai janjinya, ia sangat menghormati Seljuk. Ia akan membebaskan Arslan Shah. Sebelumnya Arslan Shah juga berjanji tidak akan menyakiti Sultan lagi. Setelah itu Sultan sangat senang persatuan yang ia bangun terjalin kembali. Salahuddin memuji Turan Shah karena berani menghadapi Bernard. Ia pantas menjadi gubernur Gaza. Namun menurutnya, perjuangan mereka tidak boleh berhenti sampai di sini. Setelah ini giliran menaklukkan Al-Quds. Karatekin mengungkapkan kekecewaannya kepada kakaknya karena Sultan mengampuni Arslan Shah. Namun ketika berbincang-bincang itu, Ismet Hatun kakaknya tiba-tiba merasakan mual. Karatekin panik dan kemudian memanggil Doi Maral untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karatekin sangat khawatir apabila kakaknya itu diserang jin yang bertolak belakang dengan Tuhannya. Sultan Nureddin setuju dengan usulan Salahuddin. Mereka harus mempersiapkan untuk menaklukkan Al-Quds. Sementara itu, Elisa meminta perlindungan Victoria, namun ditolak. Diam-diam Elisa juga dendam karena ibu Victoria telah membunuh ayahnya. Ia ingin mencabut belati, namun tangan Victoria lebih cepat untuk menggorok lehernya hingga membuatnya mati. Sultan Nureddin menjamu makan para beylar untuk merayakan persatuan di antara mereka. Dia juga menyuruh semua introspeksi, mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi. Alhasil, mulai sekarang rasa saling percaya mulai menguat dan bersama-sama akan melawan tentara salib. Dan setelah sekian lama, keluarga Salahuddin akhirnya berkumpul untuk makan bersama. Ayyubi berkata bahwa selama ini ia berdoa agar dianugerahkan anak yang memperjuangkan Islam. Dan kini doanya itu telah terkabulkan dengan semua pencapaian. Ismet Hatun telah kembali lagi ke istana dan berkumpul dengan Sultan Nureddin. Ketika sedang berbincang-bincang romantis, Ismet Hatun kembali merasakan mual. Sontak Sultan panik dan segera minta dipanggilkan tabib. Malam hari sebelum peperangan, Salahuddin berbincang-bincang dengan teman-temannya. Dan memang sebagian besar mereka telah bermimpi untuk menaklukkan Al-Quds dan mengalahkan tentara salib, sebab orang tua mereka dibunuh oleh mereka. Dengan begitu, Salahuddin tidak perlu bersusah payah untuk menyemangati mereka. Tabib istana memberitahu Sultan bahwa istrinya tengah hamil. Kutlu Hatun yang berada di situ pun ikut merasakan bahagia. Sultan mengaku bangga kepada Ismet Hatun bahwa putra mereka kelak akan menjadi penerusnya. Karena saking bahagianya, Kutlu Hatun melakukan bakti sosial secara besar-besaran hingga membuat Meliki Hatun penasaran. Kutlu Hatun akhirnya memberitahu bahwa Ismet Hatun hamil, yang membuat muka Meliki Hatun pucat. Keesokan harinya, ketika berpamitan, Salahuddin diberitahu orang tuanya bahwa semenjak ia dilahirkan, dia memang ditakdirkan untuk Al-Quds. Sofia membetulkan baju besi yang dikenakan oleh Urvali. Dia pun bercanda bahwa ia tidak mengharapkan dia kembali. Urvali sempat kaget karena dia begitu mencintainya. Obrolan baru mulai ke arah yang serius. Atsis muncul untuk menggoda Urvali bahwa pacaran telah melalaikannya dari perang. Victoria menyadari bahwa Al-Quds sedang terpojok. Ia berencana berdamai dengan Sultan Nureddin. Baru akan berangkat, di luar sudah terjadi ribut-ribut perang saudara antar tentara salib. Victoria dan Pierre keluar untuk membantu pasukannya. Belum sempat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka pun keburu disandra. Lalu muncullah sesosok pemimpin tentara salib yang membuat Victoria sangat kaget. Dia langsung menggorok leher Pierre dan membuka penutup kepalanya.
Victoria lantas berujar sambil ketakutan dengan menyebut nama Pangeran Amalrik. Ismet Hatun dan Melike Hatun berdamai untuk mendandani suaminya karena akan berangkat berperang. Namun tiba-tiba utusan dari Al-Quds datang mengatasnamakan Pangeran Amalrik. Victoria menawarkan kepada kakaknya untuk bekerja sama melindungi Al-Quds. Namun hal itu ditolak. Ratu Victoria dibunuh oleh kakaknya sendiri, Pangeran Amalrik. Utusan memberitahu Sultan bahwa Pangeran Amalrik menyodorkan perdamaian. Mereka akan menyetorkan 100.000 keping emas sekaligus membebaskan para budak muslim asalkan Al-Quds tidak diserang. Jika tidak, maka budak-budak itu akan langsung dibunuh. Salahuddin dan teman-temannya merasa bingung. Sultan belum memberikan perintah apapun. Hal itu memaksa Salahuddin untuk pergi ke Damaskus mencari tahu apa alasannya. Para bailer dan yang lainnya meminta Sultan untuk tidak membatalkan perang sebab mereka telah membuat persiapan dan pedang-pedang telah diasah. Tiba-tiba datang surat misterius. Sultan lantas mengatakan bahwa pedang-pedang yang diasah tidak pernah sia-sia. Mereka akan pergi berperang bukan ke Al-Quds melainkan ke Mesir. Ketika dalam perjalanan, Salahuddin disergap oleh orang-orang yang tidak dikenal, bahkan ia terkena tembakan bius. Meskipun begitu, ia masih sempat mengalahkan beberapa orang yang telah menyergapnya hingga kemudian tidak sadarkan diri. Seseorang yang berpakaian serba hitam kemudian mendekatinya. Sementara itu di tempat lain, Al-Quds jatuh ke tangan Pangeran Amalrik dengan pasukan yang begitu besar. Dan entah apa yang telah terjadi, Salahuddin dimasukkan ke dalam sebuah sumur kering. Lalu dibacakanlah surat Yusuf ayat 15. Nah, seperti itulah ending dari season yang pertama. Jangan lupa tonton season berikutnya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.